Iin tiba di villa megah milik majikannya, Tuan Sandy, seorang pengusaha kaya di Arab Saudi. Villa itu dikelilingi taman mawar yang tertata sempurna dengan pancuran air yang memancarkan kilauan cahaya di bawah sinar matahari pagi. Iin memandang dengan penuh kekaguman, merasa kecil di tengah kemegahan itu. Namun, dalam hatinya ada sedikit keraguan, terutama karena senyum ramah Tuan Sandy terlihat terlalu hangat untuk seorang majikan. Di ruang tamu yang luas, dengan sofa beludru mewah dan dekorasi elegan di setiap sudut, Tuan Sandy menyambut langsung dengan jas mahal dan aroma parfum yang memikat. Pria itu berbicara ramah, namun mata Iin tak dapat menahan diri untuk menelusuri pria itu dari ujung kepala hingga kaki. Meski demikian, Iin segera menepis perasaan itu, berpikir bahwa ini hanyalah kekhawatiran berlebihan sebagai orang baru. Tak lama kemudian, ia diperkenalkan dengan tugas-tugasnya sebelum diantar ke kamarnya. Kamar itu jauh lebih mewah dari yang pernah ia bayangkan, lengkap dengan perabotan elegan dan suasana yang membuatnya hampir lupa pada kerinduannya akan kesederhanaan rumahnya. Meski begitu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Tuan Sandy sering berdiri terlalu dekat saat berbicara dengannya. Bahkan tangannya pernah dengan lembut menyentuh bahunya, membuat Iin merasa tidak nyaman, namun bingung harus bersikap bagaimana. Suatu malam, Tuan Sandy memanggilnya untuk makan malam bersama di ruang makan utama. Makan malam itu terasa aneh bagi Iin. Bukan di ruang makan biasa, melainkan di meja kecil yang dipenuhi lilin-lilin redup dan makanan lezat yang tertata rapi. Suasana itu lebih menyerupai makan malam romantis daripada hubungan antara majikan dan asisten rumah tangga. Iin berusaha tetap sopan, tetapi dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Tuan Sandy berbicara dengan nada lembut, tatapannya penuh arti, seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Perasaan tak nyaman mulai menyelimuti Iin, tetapi ia menepis pikiran itu, berusaha menganggap semuanya hanya bentuk keramahan Tuan Sandy. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan Tuan Sandy darinya. Iin mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam sikap Tuan Sandy. Pria itu kini sering memberikan perhatian lebih, bahkan memberinya uang dalam jumlah besar. Iin mengirim sebagian besar uang itu ke keluarganya di Indonesia, yang terkejut sekaligus bangga dengan keberhasilan Iin. Mereka tidak tahu dari mana uang itu berasal, hanya terus mendoakan yang terbaik untuknya. Namun pemberian Tuan Sandy tidak berhenti di situ. Ia membelikan Iin ponsel terbaru dan beberapa pakaian mahal. Tidak jarang ia mengajak Iin ke butik-butik mewah di kota, dengan alasan agar ia terlihat lebih layak sebagai pendampingnya saat berada di tempat-tempat tertentu. Iin merasa bingung dan sedikit terjebak. Di satu sisi, perhatian Tuan Sandy memberikan kenyamanan, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan ganjil yang terus membayangi dirinya. Apa sebenarnya yang diinginkan Tuan Sandy darinya? Iin merasa seperti hidup dalam mimpi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di dalam hati kecilnya, ada rasa bersalah yang terus mengusik. Suatu malam, Tuan Sandy mengajaknya ke sebuah hotel bintang 5 di pusat kota untuk alasan pertemuan bisnis. Tetapi, setibanya di sana, hanya ada mereka berdua di suite mewah dengan pemandangan kota Riyadh yang gemerlap. Malam itu menjadi salah satu malam paling intim yang pernah ia alami, membuat Iin semakin terjebak dalam perangkap perasaan dan kenyamanan yang disediakan oleh Tuan Sandy. Setiap hari bersamanya terasa seperti petualangan baru, hidup yang penuh kemewahan dan kejutan. Namun di tengah euforia itu, ada sesuatu yang terus mengintai. Di balik senyum dan pemberian Tuan Sandy, Iin mulai menyadari bahwa hidupnya perlahan tergantung pada pria itu, dan ia tak yakin apakah semua ini benar-benar membawa kebahagiaan atau justru membawa dirinya pada sesuatu yang berbahaya. Di Arab Saudi, Iin mulai merasa resah dengan kehidupannya. Ketika ia mencoba berbicara tentang masa depan, Tuan Sandy selalu menghindar, seolah tidak ingin memberikan jawaban yang pasti.
Perlahan, Iin merasa seperti boneka yang hanya ada untuk memuaskan keinginan majikannya. Keadaan semakin rumit ketika suatu hari istri pertama Tuan Sandy yang tinggal di luar negeri tiba-tiba kembali ke villa. Iin dipaksa untuk menyembunyikan hubungannya dengan Tuan Sandy, tetapi sang istri mulai curiga. Kecurigaan itu semakin memuncak ketika ia menemukan hadiah-hadiah mewah di kamar Iin, ponsel mahal, pakaian elegan, dan barang-barang lainnya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika istri Tuan Sandy memanggil semua pembantu untuk diinterogasi. Suasana di villa menjadi tegang dan Iin merasa terpojok. Akhirnya, rahasia hubungan antara dirinya dan Tuan Sandy pun terungkap, mengguncang seluruh rumah tangga Tuan Sandy dan meninggalkan Iin dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan. Ketika hubungan itu terungkap, istri Tuan Sandy marah besar. Ia memaksa suaminya untuk memilih antara dirinya atau Iin. Situasi menjadi kacau, dan keputusan yang diambil Tuan Sandy menghancurkan hati Iin. Demi mempertahankan pernikahannya, Tuan Sandy memilih untuk mengakhiri hubungan dengan Iin. Hari itu, dengan hati yang remuk, Iin meninggalkan villa megah, tempat ia pernah merasakan kenyamanan sekaligus kepedihan. Langit sore menciptakan bayangan panjang di tanah saat ia berjalan menjauh untuk terakhir kalinya. Sesekali, ia menoleh ke arah rumah megah itu, tempat di mana ia sempat merasakan kebahagiaan semu. Iin sadar bahwa semua kemewahan yang pernah ia nikmati tidak bisa menggantikan rasa damai dalam hatinya. Kini, ia berdiri di ambang perjalanan baru, meninggalkan masa lalu yang penuh luka untuk mencari kembali jati dirinya. Meski langkahnya terasa berat, ia bertekad untuk menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya. Dengan harga yang mahal, Iin telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai, kehormatannya sendiri. Di tengah kebimbangan dan luka batin, seorang teman menawarkan pekerjaan baru untuknya. Kali ini, majikannya adalah seorang wanita tua yang membutuhkan perawatan harian. Tawaran itu terasa seperti jalan keluar, sebuah peluang untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Dengan harapan bisa melupakan semua yang terjadi, Iin menerima pekerjaan tersebut. Ia pindah ke rumah baru yang jauh lebih sederhana dibandingkan villa megah milik Tuan Sandy. Rumah itu kecil namun hangat, dengan suasana yang membuatnya merasa lebih nyaman dan tenang. Hari-harinya diisi dengan tugas-tugas ringan, seperti membantu sang majikan berjalan, menyajikan makanan, dan menemani obrolan. Perlahan, Iin mulai menemukan kembali kedamaian dalam hidupnya, meskipun luka masa lalu belum sepenuhnya hilang. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjalani hidup dengan lebih berhati-hati. Majikannya yang baru, Nyonya Latifah, adalah seorang wanita tua yang ramah dan penyayang. Hari-hari Iin kini diisi dengan pekerjaan sederhana seperti memasak, menemani obrolan, dan merawat Nyonya Latifah. Kehidupan di rumah kecil ini jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati, tetapi Iin mulai menemukan ketenangan yang selama ini ia rindukan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam-malam Iin sering terganggu oleh mimpi-mimpi tentang Tuan Sandy dan semua momen yang pernah mereka lewati bersama. Dalam tidurnya, ia kembali merasakan perhatian dan kemewahan yang dulu membuatnya terlena. Saat terbangun, perasaan bersalah dan rindu bercampur menjadi satu. Iin tahu bahwa kenangan itu adalah bagian dari masa lalu yang harus ia tinggalkan. Tetapi, bayangan Tuan Sandy terus menghantuinya, mengingatkan betapa sulitnya melupakan seseorang yang pernah begitu berpengaruh dalam hidupnya.